Kebakaran terjadi di Pasar Fadel Dela, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Kobaran api merambat dari satu bangunan ke bangunan lain dengan kencang. Warga dan pemilik bangunan berpacu dengan peralatan seadanya berupaya memutus api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Namun angin kencang membuat api tidak terhentikan sehingga ratusan lapak, puluhan ruko dan rumah, serta satu bangunan pasar hangus terbakar. Warga yang terdampak hanya bisa menyelamatkan sebagian harta dan barang berharga mereka. Penyebab kebakaran ini terjadi pada Jumat pagi akibat korsleting listrik dari dapur salah satu rumah warga yang berdekatan dengan pasar. Kebakaran terjadi pada pukul 9:20 dan kemudian bisa dipadamkan pada pukul 12:30 waktu Indonesia Timur. Penyebab terjadinya kebakaran dikarenakan adanya korsleting listrik di dapur kios milik Bapak Haji Aco, kemudian menyebar meluas ke 10 unit ruko, kemudian 100 unit kios semi permanen. Api baru dapat dipadamkan 3 jam setelah 2 unit pemadam kebakaran milik perusahaan dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, sedangkan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Halmahera Timur, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Gempa dengan kekuatan 6,1 magnitudo melanda Tuban dan dirasakan sejumlah wilayah lain. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Selamat malam pemirsa, kebakaran hebat terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Api melahap bom mini dan sebuah kendaraan roda 4. Bersama saya Aulia Wardani, inilah iNews Malam selengkapnya. Kebakaran terjadi di Desa Sawahan, Jalan Ahmad Yani, Rembah, Jawa Tengah, Jumat dini hari. Awalnya pemilik rumah Bambang Unyil melihat ada percikan api dari dalam mobil. Tiba-tiba api langsung menjalar ke pom mini tempat penjualan pertalite eceran, dan api langsung membesar. Untuk mengamankan rumahnya dari kobaran api, Bambang masuk ke mobil dan memundurkannya ke jalan raya. Akibatnya, Bambang mengalami luka bakar serius dan langsung dibawa ke RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang untuk mendapatkan perawatan. Api baru berhasil dipadamkan setelah 1,5 jam. Polres Rembang masih menyelidiki dugaan penyebab kebakaran, apakah karena korsleting sistem kelistrikan mobil atau sebab lain. Masih kita dalami apakah penyebabnya korsleting atau karena pada saat kita datang ke lokasi kebakaran itu posisi mobilnya ini bensin atau BBM-nya ini dalam keadaan terbuka seperti itu dan mesin dalam keadaan hidup. Setelah olah TKP selesai, bangkai mobil dipinggirkan oleh polisi bersama masyarakat sekitar agar tidak mengganggu lalu lintas di Jalan Ahmad Yani. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa sebesar 6,1 magnitudo di Tuban mengakibatkan warga panik dan juga berhamburan. Selain itu, beberapa rumah warga ikut rusak. Barusan terjadi pada jam ini. Gempa sebesar 6,1 magnitudo di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terjadi berulang kali. Tercatat 37 kali gempa susulan.
Seperti yang terekam video amatir ini, warga panik dan berhamburan keluar. Selain itu, beberapa rumah rusak seperti di Kecamatan Soko, salah satu rumah warga atapnya roboh serta temboknya retak-retak. Di Kecamatan Semanding, satu rumah roboh dan di Kecamatan Bangilan, satu rumah roboh. Ya mulai dari atap, plafon sama itu dinding-dinding retak itu. Kalau tentang kerusakan, saat ini yang baru dilaporkan kami ini ada di 2 lokasi. Yang pertama sementara ini laporan dari Soko, ini ada satu rumah roboh. Yang kedua bangunan balai desa di daerah Desa Dagangan, Kecamatan Paringan. Sebelumnya gempa berkekuatan 6,1 magnitudo mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur Jumat siang. Sedangkan gempa susulan dengan magnitudo 6,5 skala Richter juga terasa hingga Jakarta. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Gempa dengan kekuatan 6,1 magnitudo yang melanda Tuban juga dirasakan sejumlah wilayah lain di Jawa Timur. Di Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, gempa membuat pasien dan juga pengunjung RSUD Sumberjo panik lari ke luar gedung. Sedangkan di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, gempa merusak sejumlah rumah dan juga fasilitas umum. Panik akibat gempa, pekerja, pengunjung hingga pasien RSUD Sumberjo berhamburan lari keluar gedung. Sejumlah pengunjung rumah sakit mengaku gempa dirasakan sekitar 30 detik dengan tekanan yang cukup kuat. Beberapa pasien bahkan mengaku pusing setelah merasakan guncangan gempa yang terjadi. Menurut data BMKG, gempa terjadi 2 kali. Yang pertama pada pukul 11:22 dengan kekuatan 6 magnitudo, sedangkan gempa kedua terjadi pukul 12:31 dengan kekuatan 5,3 magnitudo. Sementara di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, gempa menyebabkan kerusakan rumah warga serta fasilitas umum. Sejumlah dinding rumah warga retak bahkan runtuh serta jendela kaca pecah. Hingga kini, Pusat Pengendalian dan Operasi BPBD Kabupaten Gresik masih terus melakukan pendataan dampak akibat gempa. Yang pertama itu dengan kekuatan 6 skala Richter, kedalaman 10 kilo atau 4 dangkal, dan sampai saat ini masih ada beberapa gempa susulan, dan yang terakhir ini mungkin tadi di skala 5,3. BPBD Gresik hingga kini masih memantau perkembangan gempa untuk antisipasi jika terjadi gempa susulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain membuat panik warga, gempa bermagnitudo 6,1 di Tuban juga membuat sejumlah rumah warga rusak. Lalu bagaimana kondisi pasca gempa saat ini? Sudah bergabung bersama kami jurnalis iNews, Pipit Wibawanto. Selamat malam Pipit, bagaimana situasi terkini di sana? Baik, selamat malam Aulia. Situasi dan kondisi terkini di Kabupaten Tuban pasca terjadinya gempa siang tadi. Saat ini kondisi di wilayah Kabupaten Tuban sudah normal kembali dan warga sudah pulang ke rumah masing-masing dan tidak ada aktivitas yang di luar rumah untuk melarikan diri atau menyelamatkan diri dari kekuatan gempa. Namun hingga saat ini gempa susulan masih terjadi dan masih dirasakan sejumlah warga di wilayah Kabupaten Tuban, dan menurut informasi dari BMKG setempat dan BPBD Tuban, saat ini sudah terjadi 87 kali gempa susulan. Akan tetapi gempa susulan kali ini kekuatannya sudah agak melemah atau turun dari awalnya yang tadi 6,1 magnitudo dan sempat sampai 6,5 magnitudo. Saat ini hanya sekitar 3,3 magnitudo. Demikian Aulia. Baik Pipit, lalu bagaimana untuk kondisi korban saat ini dan apakah masih ada terjadi gempa susulan sejak tadi? Ya baik, untuk warga sendiri saat ini sudah pulang ke rumah masing-masing dan untuk korban yang rumahnya ambruk, warga lebih memilih tinggal di rumah tetangganya atau kerabat terdekat, dan saat ini kondisi sudah normal kembali, namun
BMKG dan BPBD menghimbau kepada warga agar tetap waspada dan bersiaga apabila nanti kemungkinan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Namun, BPBD setempat juga menghimbau agar warga tetap tenang dan tidak panik, dan apabila terjadi getaran gempa lagi, harap segera keluar rumah dan menyelamatkan diri di titik aman. Ya, lalu apakah sudah ada bantuan dari pemerintah atau mungkin instansi-instansi terkait yang Anda lihat di sana, Pipit? Hingga saat ini BPBD setempat masih melakukan monitoring dan mitigasi terhadap para korban karena dimungkinkan jumlah kecamatan yang terdampak akibat gempa semakin banyak dan saat ini sedikitnya 7 kecamatan sudah terdampak gempa yang terjadi siang tadi. Akan tetapi BPBD juga melakukan proses evakuasi atau membantu evakuasi terhadap puing-puing rumah warga yang ambruk untuk kemudian mungkin dalam waktu dekat akan dibantu atau mendapat bantuan untuk membangun rumahnya kembali. Baik, terima kasih Pipit atas laporan Anda dari Tuban, Jawa Timur. Kita lanjut pemirsa, gempa di Tuban juga mengakibatkan jembatan Suramadu bergetar. Kendaraan yang melintas sempat berhenti. Tengah yang goyang, wah banget. Bismillah, dua kaki, Bismillah ya. Dari gambar amatir yang beredar di media sosial, tali jembatan Suramadu terlihat bergetar. Kendaraan yang melintasi jembatan Suramadu berhenti saat gempa terjadi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan gempa yang terjadi di Tuban akibat aktivitas sesar di Laut Jawa. BMKG meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar. Yang kami berikan kepada masyarakat bahwa kepada masyarakat yang terdampak gempa bawean ini dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sejak sore tadi beberapa video yang sebenarnya hoax beredar. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan sejumlah wilayah di Jakarta mengalami kebanjiran. Banjir juga menyebabkan kemacetan panjang di beberapa ruas jalan. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Bekasi Raya Cakung Barat Cakung, Jakarta Timur pagi ini. Tampak ribuan sepeda motor nekat melawan arah dari arah Tipar Cakung menuju PTC Pulau Gadung, hingga membuat kendaraan dari arah sebaliknya tidak bisa melintas. Kemacetan terjadi imbas banyaknya titik jalan tergenang banjir setinggi 30 hingga 40 cm menuju Jalan Bekasi Raya. Banjir juga merendam ruas jalan raya Kelapa Gading Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 hingga 70 cm, membuat para pengguna jalan yang ingin berangkat bekerja mengalami gangguan kemacetan dan kendaraan mereka mogok. Halim. Dari Halim mau ke KBN. Berangkat kerja atau gimana? Berangkat kerja. Ini tadi motornya mogok atau gimana? Mogok di tengah jalan tadi karena kena hempasan aja. Dalam banget atau gimana? Sedang full. Permukiman warga di Rawa Indah, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat pagi kembali terendam banjir hingga ketinggian setengah meter lebih. Banjir diakibatkan oleh hujan deras yang mengguyur sejak dini hari tadi serta meluapnya Kali Cakung Lama yang berada di dekat pemukiman warga. Warga mengaku banjir kali ini terjadi begitu cepat usai hujan deras turun. Dari subuh. Pas hujan deras atau gimana? Nah, yang pas setengah 5-an udah mulai naik air. Biasanya kalau tiap hujan emang selalu begini atau gimana, Bu? Ya, kemarin-kemarin sih agak lambat juga. Sekarang kayaknya cepet. Kawasan Rawa Indah, Pegangsaan 2, Kelapa Gading merupakan salah satu wilayah langganan banjir di ibu kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir besar yang melanda Kabupaten Demak, Jawa Tengah membuat warga mengungsi. Bulan Ramadan ini mereka harus menikmati berpuasa di pengungsian. Para pengungsi tetap bersyukur karena masih bisa berkumpul dengan keluarga.
Banjir yang melanda Kabupaten Demak, Jawa Tengah sejak Jumat lalu masih merendam 89 desa di 11 kecamatan dan membuat lebih dari 24.000 warga terpaksa mengungsi. Salah satu pengungsian warga Demak tersebut berada di Gedung JHK Kudus. Di sini setidaknya terdapat lebih 750 warga Kecamatan Karanganyar Demak yang mengungsi. Di bulan Ramadan tahun ini, mereka terpaksa melaksanakan ibadah puasa di pengungsian. Para pengungsi mengungkapkan meski berpuasa di tempat pengungsian, namun menu makanan untuk berbuka dan sahur cukup banyak dan beragam. Kita di sini mulai dari kemarin siang. Untuk berbuka kemarin karena kita posisi di sini beda, kemarin bantuan cuma dari 1 kakak dapat 1 nasi. Tapi alhamdulillah pada berbukanya, pada sahur pagi-pagi, alhamdulillah dari pemerintah Kabupaten Demak dan Kudus dari Demak telah memberikan bantuan berupa nasi matang dan sudah ada dapur umum yang disediakan oleh BPBD Demak. Alhamdulillahnya semua dapat terbagikan dengan semua rata. Pengungsi dari Kabupaten Demak yang sebelumnya menyebar di sejumlah titik pengungsian yang ada di Kudus, kini seluruhnya dipusatkan di Gedung JHK Kudus. Hal tersebut dilakukan lantaran banjir juga merendam sejumlah wilayah di Kudus, sehingga titik pengungsian lainnya digunakan untuk mengungsi warga Kudus. Untuk pengungsi yang dari Demak yang berada di Gedung Haji Kabupaten Kudus, bukan mereka yang kami pindah dari tempat lain, karena memang ketika di gedung DPRD sudah penuh, kami buka kembali di JHK ini dan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah penuh dengan pengungsi yang dari Kabupaten Kudus. Sehingga sampai detik ini jumlah 762 sudah merupakan batas maksimal yang tidak mungkin nanti kami tambah lagi. Kini para pengungsi berharap perbaikan tanggul bisa segera selesai sehingga banjir bisa surut dan tidak terulang kembali. Mereka ingin kembali melaksanakan ibadah puasa seperti biasa, serta bisa berbuka puasa dan sahur dengan keluarga di rumah. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau lokasi terdampak banjir di Demak, Jawa Tengah. Jokowi ingin memastikan perbaikan tanggul yang jebol ditangani dengan baik. Malam yang lebar itu yang jebol 16 meter, tadi malam jam 1 sudah tertutup, selesai dikerjakan selama 4 hari berturut-turut, siang malam, dan kita harapkan yang kedua, awan di atas juga telah dilakukan TMC, sehingga bisa digeser ke arah laut. Ini juga akan sangat mengurangi hujan yang ada di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan yang sudah turun dari 2 meter. Saya tadi mendapatkan laporan hampir semuanya sudah setengah meter, 50 cm, tetapi apapun itu tetap mengganggu aktivitas warga, sehingga yang ketiga nanti akan kita lakukan pemompaan. Ya. Massa dari Aliansi Pemuda Indonesia berunjuk rasa menolak politik dinasti di Solo, Jawa Tengah. Sesaat lagi tetaplah di iNews Malam.